Nah, ini juga sama. Jadi di pasal 11 di PP 94 2021 itu sebenarnya disebutkan bahwa ketika seorang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tadi, misalnya taruhlah kita singkat saja, tidak setia pada Pancasila, tidak setia pada pemerintah, itu sudah terancam dengan hukuman disiplin berat. Itu bisa penurunan jabatan, kemudian pembebasan dari jabatan, lalu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Nah, ini nanti kan kembali ke UNJ nanti bagaimana menyikapi terhadap apa yang dilakukan oleh Mas Ubaidillah Badrun ini kan itu. Kalau rektornya itu ya dalam arti melindungi anak buahnya, tapi rektor juga takut pada atasan. Siapa? Ya menteri takut pada presiden, kan ditarik-tarik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan satu-satunya profesor yang aktif di YouTube, Profesor Hukum, ini Prof. Suteki sudah ada di samping saya, Prof. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof, ini ada kasus yang viral, kasus hukum plus juga dosen. Nah, ini ya benar-benar jenengan banget lah ya. Hukum dan juga dosen. Jadi ada dosen UNJ ya, yang namanya Ubaidillah Badrun, yang melaporkan dua putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang dan Gibran, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ke KPK ya. Nah kemudian dalam laporan ini kalau saya baca-baca ya, jadi Ubaidillah ini menyertakan dokumen yang kemudian memaparkan dugaan dari apa yang dia tuduhkan itu. Ubaidillah kemudian menghubungkan ya tentang adanya perusahaan PT BMH. Kalau di sini BMH saya kurang tahu, yang dimiliki grup bisnis PT SM inisial ya. Terjerat kemudian kasus kebakaran hutan, tetapi kasusnya itu tidak jelas penanganannya. Nah, grup bisnis ini ya disebut oleh Ubaidillah itu mengucurkan investasi ke perusahaan yang dimiliki Kaisang dan Gibran. Ubaidillah pun mengaitkan ya antara urusan bisnis itu dengan perkara perusahaan yang pengusutan hukumnya itu tidak jelas karena adanya konflik kepentingan atau konflik of interest yang pernah kita singgung, Prof. Yang ingin saya tanyakan pertama kali, Prof, bagaimana kemudian pandangan jenengan soal muatan laporan dari Ubaidillah ini terhadap Gibran dan Kaisang ini? Monggo, Prof. Ya, baik. Yang pertama saya ingin terangkan lagi persoalan pelapor itu siapa ya. Jadi pelapor itu adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Sebagaimana ini diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu tentang perlindungan saksi dan korban. Itu persoalan laporan, pelapor dan seterusnya diatur. Nah, kemudian laporan itu sendiri dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu tentang KUHP itu ya, merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Nah, jadi ya oleh karena itu dalam hal ini sangat berkaitan ya antara pelapor dengan laporan yang dibuatnya itu. Bagaimana dengan laporan dari Ubaidillah Badrun ya terhadap Gibran dan Kaisang tersebut ya? Kita sebenarnya sudah pernah membahas ya soal waktu Kaisang itu membeli saham ya, kalau tidak salah sekitar 92 miliar ya, sekian itu, dan itu menimbulkan kehebohan ya di dunia maya, bukan main hebohnya itu ya, duitnya itu dari mana itu kan gitu waktu itu ya. Dan juga ada yang sudah curiga ya sejak itu adanya ya mungkin ya diduga ada praktek KKN yang mengingat Kaisang itu kan seorang anak presiden kan begitu. Nah, kasus pelaporan Kaisang dan Gibran oleh dosen UNJ ya Mas Ubaidillah Badrun ini ya
saya kira juga tidak bisa kita lepas pisahkan ya dengan pembelian saham 92 miliar tersebut. Nah, saya akan sedikit ya, ini memberikan gambaran dulu supaya ini duduk perkaranya jelas ya Mas ya. Iya, ya, baik. Kan pada tahun 2015 itu manajemen PT BMH menjadi tersangka pembakaran hutan. Nah, PT BMH itu merupakan milik grup bisnis PT SM yang panjenengan sebutkan tadi. Itu pertama. Yang kedua, penanganan kasus pidana itu tidak jalan ya terhadap pembakaran hutan itu ya, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK itu menggugat melalui jalur perdata, kan itu. Betul. Jalur pidananya nggak jalan, kemudian ini digugat melalui jalur perdata yang menuntut ganti kerugian sebesar 7,9 triliun. Ya. Itu kan ya saya kira orang menuntut itu kan tidak mungkin hanya ecek-ecek kan, tidak, tentu dengan data yang bagaimana pembakaran yang dilakukan, kerugiannya bagaimana, itu kan termasuk kerugian negara yang ada di situ. Nah, namun dalam proses persidangan itu ya, dari PNPT sampai Mahkamah Agung, itu kan kemudian diputus oleh kasasi ya, dengan kasasi Mahkamah Agung itu, PT ini harus mengembalikan hanya sebesar 78,5 miliar. Itu di tahun 2019. Ya, di tahun 2019 itu ada kejadian apa? Peristiwa hukum, yaitu apa? Setelah anak presiden itu membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM tadi. Nah, jadi ini kan berarti ada connecting di situ gitu loh ya. Itu yang lalu yang sebutlah, kalau saya tadi belum tahu ini nama PT gabungannya ini apa, saya cari belum ketemu, nanti mungkin Mas A bisa membantu saya itu. Nah, sebut saja itu PT ABC gitulah ya. Nah, PT ABC itu mendapat suntikan dana, tadi jenengan sebutkan itu sekitar 99,3 miliar dari perusahaan yang terafiliasi dengan PT SM. Sedangkan PT SM tadi berada di atasnya dari PT apa tadi yang BMH ya. Ya itu. Jadi yang menaungi PT BMH itu. Jadi ini kan kalau ditarik-tarik ya garis benang merahnya itu kelihatan di situ. Nah, setelah itu kemudian anak presiden, dalam hal ini adalah Kaisang, itu kan membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, yaitu 92 miliar yang itu sudah kita sebut ini. Dan kita sudah banyak, atau kita atau orang lain lah yang banyak menanyakan duitnya Kaisang itu dari mana, lah apakah juga ada keterkaitan dengan yang tadi 93 suntikan itu, loh kan itu kan. Betul. Ini orang bisa kemudian mengait-ngaitkan itu. Nah, lalu dugaan tindak pidananya apa? Nah, di sini ada menurut Ubedillah itu patut diduga telah terjadi KKN antara grup PT SM ya dengan anak-anak presiden ya, yang dampaknya secara langsung telah merugikan keuangan negara dan secara tidak langsung di saat yang sama telah memperkaya anak-anak presiden, kan begitu. Nah, sementara soal korupsi kita punya undang-undangnya tersendiri, kemudian juga soal ini yang kolusi dan nepotisme itu kita masih punya undang-undang nomor 28 tahun 99. Ya, intinya perbuatan kolusi itu juga dipidana di sini ya, paling lama 12 tahun dan minimal 2 tahun. Kemudian ada denda itu paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian juga persoalan nepotisme sama. Itu juga ada ancaman pidananya minimal 2 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Kan itu yang tadi juga paling sedikit 200 juta ya, lalu yang paling banyak 1 miliar. Nah, Mas Ubedillah itu meyakini ya di balik putusan terhadap PT SM yang tadi dituntut 70,9 triliun kemudian hanya diputus sekitar 78 miliar itu, dia yakin ya, meyakini bahwa di situ ada dugaan KKN yang sangat jelas itu apa, melibatkan Gibran, Kaisang dan juga petinggi PT SM itu gitu loh. Nah, kemudian kalau kita lihat secara lebih lanjut, terus siapa nih yang melakukan KKN? Nah, makanya kan kalau tidak salah itu
Mas Ubedillah juga meminta supaya KPK memeriksa siapa ya Pak Jokowi sendiri kan. Kalau KKN itu kan mesti melibatkan ini kan penyelenggara negara kan, tidak mungkin tidak. Kalau enggak ya itu korupsi biasa lah yang itu enggak melibatkan pejabat negara kan itu. Nah selain itu juga ada dugaan tindak pidana pencucian uang, itu juga kita temukan dari keterangan Mas Ubedillah itu. Ya kira-kira di mana ini tuh soal pencucian uang ya, ini antara uang 99,3 miliar dan 92 miliar itu kan menjadi incaran dari tindak pidana pencucian uang itu nanti. Gitu ya. Nah, 92 miliar yang Kaisang ini. 93 miliar itu kan suntikan itu. Nah, itu betul kan bisa nanti dilacak ya oleh PPATK itu. Ini uang dari mana dan seterusnya, termasuk yang 92 miliar dari Kaisang itu nanti dilacak juga. Duitnya dari mana? Ini kan uangnya nggak geser banyak kan ini gitu loh. Betul. Nah ini duitnya dari mana? Itu tentu semua masih praduga ya, masih dugaan-dugaan semua. Nah sementara uang-uang ini kan ada indikasi terkait dengan PT BMH dan PT SM yang tadi terlibat dalam pembakaran hutan. Itu loh Mas ceritanya itu kalau ini saya saring-saring tak coba untuk kait-kaitnya ini gimana, sulit ternyata. Saya itu menyaring berita dari sekian banyak. Karena saya kan tidak mendapat salinan langsung laporan dari Mas Ubedillah. Jadi kita harus mencari-cari kira-kira kok masuknya kemana ini ya. Nah, jadi intinya kalau kita ngomong KKN itu mesti nanti melibatkan penyelenggara negara. Baik. Tidak mungkin artinya memang itu tidak betul Prof. Begitu. Artinya kalau dari segi muatan laporan itu cukup kuat ya, dari bisa dikatakan cukup, buktinya itu ya, cukup namanya kuat dugaan, ya. Tapi kan itu benang merahnya kan ketemu di situ. Ya, masih dugaan, semua masih dugaan. Oke. Nah ini kemudian komentar kan juga ramai Prof terkait dengan pelaporan Pak Ubedillah ini. Salah satunya dari Rocky Gerung. Nah dia mengatakan bahwa Ubedillah ini merupakan doktor sosiologi, ya. Sehingga paham etika publik. Ini tentang etika publik yang kemudian ingin saya garis bawahi. Apakah Prof Suteki melihat ada dugaan pelanggaran etika publik, Prof, di kasus Gibran dan Kaisang ini? Kalaupun ada, bagaimana sih cara memahaminya, Prof, tentang etika publik ini? Wah, ini harus terpaksa sedikit berteori ini ya. Boleh, Prof. Karena supaya paham nanti apa yang dimaksud dengan etika publik itu kita nggak tahu kan repot juga. Jadi per definisi etika publik itu kan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk dan benar salah tidaknya sebuah perilaku, tindakan atau keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi sebenarnya ini nggak bisa, ya kalau kita lihat terkait dengan penyelenggara negara nggak bisa terpisah gitu ya dengan penyelenggaraan negara, terutama dalam hal pelayanan publik. Nah di etika publik itu ada 3 fokus yang dibicarakan. Pertama adalah fokus kualitas, yaitu pelayanan publik harus berkualitas dan relevan. Artinya kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok atau pribadi kan gitu. Lalu yang kedua itu fokus pada integritas. Terutama dalam hal ini etika publik juga harus membantu mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis. Nah ini nanti kan terutama dipakai untuk menciptakan namanya budaya etika dalam organisasi untuk membantu integritas dan dalam rangka membantu integritas pejabat publik. Itu yang kedua. Lalu fokus yang ketiga yang disebut dengan fokus modalitas. Bagaimana menjembatani norma moral dan tindakan pejabat publik itu. Nah, dari sisi teori, ketiga fokus ini diyakini itu akan mencegah namanya konflik of interest yang tadi Panjenengan sebut itu. Itu bisa mencegah namanya konflik kepentingan. Nah, kita tahu konflik kepentingan itu kan dapat mendorong pengalihan dana publik. Nah, modusnya ini ada beberapa modus yang sangat beragam itu, ya korupsi pengadaan barang dan jasa, kemudian penjualan saham, lalu ada penalangan, ada proyek fiktif, ada manipulasi pajak, dan parkir uang di bank dengan menunda pembayaran untuk memperoleh bunga. Jadi konflik kepentingan yang mungkin bisa juga sangat mencolok itu misalnya juga
pendanaan ilegal parpol, penguasa yang juga pengusaha, kemudian juga Betul, yang betul. tersamar, jadi ada calo anggaran, kemudian ada cari posisi jabatan, tourisme berkedok studi banding dan seterusnya, itu termasuk dalam hal-hal yang itu ada semacam konflik of interest di situ, dan bisa dikatakan ini akan membentuk kejahatan struktural yang merugikan kepentingan publik dan sekaligus juga bisa merugikan keuangan negara, kan begitu. Nah, Iya, iya. ketika tindakan keluarga presiden itu baik, jadi kita bisa sebut bisa dirinya, bisa istri, bisa anak atau menantu atau mungkin saudara lain ya, dalam sebuah urusan itu bisa besar kecil, bisa bisnis atau soal umum, itu terjadi konflik of interest, maka dapat diduga telah terjadi juga pelanggaran atau penyimpangan etika publik. Nalarnya di situ. Betul, betul. Maka ketika terjadi kecurigaan telah ada pelanggaran etika publik gitu ya, saksi pelapor WNI itu dapat melaporkan ke pihak yang berkompeten. Apakah itu melalui misalnya kalau terkait partai atau mungkin juga perguruan tinggi dan seterusnya itu ya lewat Dewan Kode Etik sampai pada proses peradilan pidana. Nah, ini contohnya Mas, yang paling gampang itu yang terkait dengan ini mungkin ya, ini akan ada yang disebut dengan influence trading. Jadi perdagangan pengaruh itu. Oh iya. Pejabat itu kan punya pengaruh tertentu yang bisa mengendalikan, mempengaruhi bagaimana suatu proses, apakah itu bisnis, perdagangan dan seterusnya itu bisa berlanjut dan mendapatkan kemudahan, potongan dan macam-macam itu adalah. Ya, misalnya tengok sedikit tentang kasus Pak Irman Gusman. Kebetulan saya juga ikut menguji putusan-putusannya itu, menguji ya, jadi untuk eksaminasi itu memang ada dugaan juga namanya influence trading. Tapi tampaknya tidak terlalu didakwakan untuk kasus itu. Tapi tuduhan-tuduhan ke situ ada namanya influence trading. Jadi perdagangan pengaruh dari pejabat. Nah, dalam kasus ini Ubaidillah Badrun itu menduga telah terjadi tadi KKN, bahkan dia menduga telah terjadi namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang yang tadi sudah kita singgung. Nah, ini ceritanya begitu kalau kita ngomong soal etika publik dan bagaimana buktinya bahwa buktinya di situ telah terjadi konflik of interest. Itu berarti ada pelanggaran terhadap etika publik gitu. Oke, Prof. Saya mengakui bahwa menyinggung dua orang dari orang yang terhebat di Indonesia itu butuh runutan yang benar-benar ini ya utuh ya, Prof. Lah. Karena kita ini sekali bicara begini kan ya harus ekstra hati-hati. Saya juga deg-degan ini ngomong gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan justru ketika misalkan ini soal Pak Ubaidillah yang kemudian kemungkinan juga bisa saja ya mengalami kemudian bisa dibilang kriminalisasi ya. Misalkan dipecat dosen dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan hak apa saja sih yang harus diperoleh oleh pelapor ya sekiranya tadi ada apa istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh, Prof. Ya, kemarin kita sudah bahas sedikit ya mengenai ini ya soal Ferdinand Huta Hayan ya itu tidak bisa melapor balik karena ada persoalan di sini ya, ada undang-undang LPSK ya. Itu undang-undang nomor 31 tahun 2014. Ya, di pasal 10 itu waktu itu kita singgung juga bahwa saksi korban ya, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan sedang dan telah diberikannya, kecuali kan itu kan kemarin kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Ya, ini di ayat 1 sebutkan begitu. Jadi kalau kita lihat persoalan ini mestinya ya pelapor yang namanya Mas Ubaidillah itu juga harus mendapat perlindungan hukum. Itu juga sebenarnya dilindungi ya dalam arti mendapat perlindungan ya, baik itu di undang-undang tentang KKN ya, undang-undang nomor 28 tahun 99 itu maupun di undang-undang tentang LPSK ini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah itu ya. Nah, cuman nanti persoalannya itu kan di sini Mas. Karena Mas Ubaidillah itu kan seorang ASN ya. Betul. Meskipun tadi secara teoretik itu kedudukannya sama ya, dengan pelapor lainnya itu sama, tapi
Kemudian kalau mau ya itu kan akan dihadapkan pada PP tentang disiplin ASN. Nah, namanya PP disiplin ASN dulu kan nomor yang mengenai saya itu nomor 53 tahun ini juga Prof. 2010. Nah, sekarang sudah diubah itu dengan PP nomor 94 tahun 2021. 94 ya Prof. Ya, 94 2021. Nah, di pasal 3 kalau nggak salah ya, itu kan disebutkan tentang kewajiban ASN itu apa saja. Salah satunya ini, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Coba. Dan pemerintah ini ada. Nah, itu yang kena saya kan di situ itu gitu loh. Ya, saya dianggap bisa tidak setia pada pemerintah itu sudah sudah itu mengancam itu hukuman disiplin. Saya sampai dikenai disiplin hukuman berat saya. Disiplin berat ya. Jenisnya itu sanksi disiplin berat namanya ya. Yaitu berupa pencopotan terhadap 3 jabatan saya itu kan itu. Nah, ini juga sama. Jadi di pasal 11 di PP 94 2021 itu sebenarnya disebutkan bahwa ketika seorang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tadi, misalnya taruhlah kita singkat aja, tidak setia pada Pancasila, tidak setia pada pemerintah, itu sudah terancam dengan hukuman disiplin berat. Itu bisa penurunan jabatan, kemudian pembebasan dari jabatan, lalu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Nah, ini nanti kan kembali ke UNJ nanti bagaimana menyikapi terhadap apa yang dilakukan oleh Mas Ubaidillah Badrun ini kan itu. Kalau rektornya itu ya dalam arti melindungi anak buahnya, tapi rektor juga takut pada atasan. Siapa? Ya menteri takut pada presiden, kan ditarik-tarik begitu. Jadi ini semua nanti tergantung, Mas. Saya ada banyak lah di situ, vested interest-nya itu ada di situ. Saya juga nggak bisa menjamin dan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak dikenai hukuman disiplin, karena semua kan tergantung dari pimpinan ya, atasannya bagaimana. Meskipun nanti Mas Ubaidillah juga bisa banding. Betul. Banding ke misalnya sampai ke tingkat lebih tinggi lagi ke menteri ya, nah menteri ini sama. Atau kita ngadu ke komisi ASN, nah komisi ASN itu lebih ya, saya takut ya, udah bubar. Ini maaf ya, saya nggak nakut-nakutin, tapi potensinya kayak gini dengan sistem yang sekarang terjadi ya, saya lihat apa yang saya alami itu menunjukkan bagaimana represifnya sebuah sistem yang sekarang terjadi gitu loh. Maka kan sering saya ngomong itu, I am teaching progressive law but finding repressive law. Wah, itu. Nah, yang diomongin ya hukum progresif ya. Tapi yang saya alami itu hukum represif. Oke, baik. Prof, ini kan ada sedikit kesamaan ya dari profesi Pak Ubaidillah dengan jenengan ini. Iya, betul. Sebagai ASN, sebagai dosen juga, dan akademisi. Betul. Yang ingin saya tanyakan ini ya, sebagai misalkan atau untuk umum lah ya, profesi apapun gitu. Butuh keberanian apa sih, Prof? Butuh keberanian apa ya jika kita itu ingin berhadapan dengan penguasa? Misal kita tahu ya bahwa penguasa itu punya salah dan merugikan banyak orang. Kita tuh butuh apa aja sih, Prof? Selain daripada mulai hukum. Ya, saya ikuti anak-anak muda lah. Jadi prinsipnya untuk speak up itu butuh sesuatu. Oke. Saya kadang kan lihat anak-anak muda, speak up dong. Iya. Untuk speak up itu butuh 2 hal, yaitu braveness and vigilante. Saya katakan begitu. Yaitu apa? Keberanian dan jiwa pejuang namanya. Keberanian dan jiwa pejuang. Braveness and vigilante. Ya, vigilant. Nah, itu keberanian dan jiwa pejuang tadi. Keberanian apa? Keberanian untuk membela the truth and justice. Itu sudah sifatnya beyond ya, malah melampaui agama atau apa ya macam-macam. The truth and justice, oke, itu aja lah. Jadi kebenaran dan keadilan. Nah, jiwa pejuang itu kan kita kasih nama
nama mujahid ya. Kalau orang Islam itu mati betul. mujahid. Nah, mujahid itu kan harus ikhlas, tanpa pamrih duniawi dan remah-remah dunia. Nah, itu kan kalau seorang mujahid itu masih mikir di situ, ya kita mikir sih, tapi ketika ketakutan ada di situ, kalau Rasulullah menyebutnya wahan itu ya. Kalau mujahid kan nggak mungkin punya penyakit wahan itu, ya, takut mati dan juga Cinta lebih dunia. mengutamakan remah-remah dunia itu. Nah, resiko dari sebuah perjuangan sekecil apapun itu pasti ada. Dan memang harus siap menghadapi segala kemungkinan. Iya. Bisa ancaman fisik, ya, misalnya disakiti, dianiaya sampai kemudian dibunuh, ya. Kemudian juga bisa dari psikis itu ada psikis, ada ancaman, ada teror, ada bullying, ada pengucilan. Bahkan teman-teman yang dulu itu mungkin bersamaan dia bisa kemudian menjauh. Aku ngalami dewe, Mas. Jadi saya itu udah ngalami sendiri, jadi udah kenyang dengan persoalan ini, udah kenyang. Saya itu persoalannya ya kecil, dianggap kecil, tapi besar loh. Sampai menteri kok itu. Ya, jadi intinya beginilah. Jadi pejuang itu harus berani memasuki yang saya sebut dengan fear zone. Ya memang harus berani memasuki fear zone dengan melepaskan comfort zone. Iya. Memasuki wilayah yang tidak serba mengenakan. Yang tadi saya sebut dengan banyak ini, banyak itu, ya, ada teror, ancaman, atau mungkin dikucilkan macam. Itu kan fear zone itu. Ada ketakutan untuk income, ya kan, penghasilan berkurang. Itu masuk fear zone. Nah, kita mau nggak meninggalkan comfort zone yang serba nyaman, enak, semuanya tersedia, tidak ada bulian, tidak ada makian, tidak ada hukuman macam-macam gitu. Nah, jadi kalau dia itu bisa melewati fear zone yang ini, dalam hal ini kalau orang bisa yakin akan memasuki wilayah namanya learn zone. Jadi wilayah pembelajaran. Sebenarnya kita ini sedang diangkat oleh Allah karena ujian, ya. Kalau lolos ujian nanti akan masuk di wilayah pembelajaran, dan ingat di zone yang terakhir itu kita sebut dengan growth zone. Nah, itu akan bertumbuh, ya, berkembang, atau mungkin maksud saya mestinya semakin baik di situ. Nah, sayang sekali hanya orang-orang yang, ya, dalam arti ini beriman dan bertakwa yang mampu untuk melewatinya. Selain itu, ya, banyak gagalnya gitu, Mas. Betul. Dan bagi orang yang beriman itu, ya, beriman dan bertakwa itu kan akan mengikuti hadis Rasulullah yang kemarin Mas singgung itu, bahwa jihad yang paling utama itu adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Dalam ini, Mas, saya juga ingin menyampaikan, ya, bahwa, dan juga sekaligus menekankan untuk kasus ini, ya, bahwa memang setiap orang itu harus ditempatkan sebagai orang yang merdeka dengan prinsip itu, presumption of innocence. Artinya praduga tak bersalah. Tidak bersalah. Nah, hingga pengadilan memutus bahwa yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman. Termasuk kepada Mas Kaisang dan Gibran, atau mungkin juga melibatkan Pak Jokowi, ya, kita harus memandangnya dengan prinsip presumption of innocence. Tidak bersalah. Nah, ini harus kita pegang juga. Ini kan namanya praduga-praduga, dan memang ini wilayahnya riskan sekali. Tentu banyak yang pro dan kontra. Dalam hal ini kita pun ya harus menyikapi secara adil, ya, bahwa ini semua masih sebuah dugaan, belum penjatuhan pidana. Dan Pers saya kira juga harus melakukan tindakan untuk tidak melakukan namanya trial by the press. Itu kadang lebih menyakitkan, ya, trial by the press itu. Jadi dalam tanda kutip itu kan press itu bisa mengadili seseorang salah sebelum diadili di pengadilan. Nah, itu yang bahaya di situ. Maka kita pun harus hati-hati, dan Anda dan saya juga harus secara jujur bahwa ini memang dugaan-dugaan yang memang kalau dirunut benang merahnya memang ada, tapi kan bukti ada tidaknya itu sebuah tindak pidana, tentu itu harus ada penelusuran mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Jadi masih panjang ini prosesnya. Demikian, Mas. Ya, alhamdulillah. 4 pertanyaan yang luar biasa, tapi
kita berteori banyak sekali, Prof. Dan luar biasa saya mendapati banyak catatan ya. Iya. Kalau kemudian saya runut nih, Prof. Jadi saya mohon koreksi kalau saya salah. Jadi kalau bicara tentang muatan dari laporan Mas Ubed ini memang ada benang merah ya, ada benang merah yang ini patut diduga terjadi KKN ya, yang didasarkan pada putusan terkait dengan PT SM ya tadi, Prof ya. Ya, anak-anak atau apa yang berafiliasi di PT SM. Betul, iya. BMH tadi, Mas. Afiliasi PTF, iya PT SM. Nah kemudian kalau bicara tentang etika publik ya, tadi saya catat ya, jadi adanya konflik of interest itu ya menjadikan terjadinya pelanggaran etika publik. Ya. Termasuk juga yang tadi menarik itu influence trading ya, Prof. Influence trading. Influence trading, perdagangan pengaruh ternyata ada juga ya di bahasan hukum itu, Prof. Ada. Ada. Di undang-undang tindak pidana korupsi kan juga ada influence trading. Perdagangan pengaruh. Oke. Dan ini yang ketika saya bertanya tentang nasib ya ke depan dari Pak Ubed ini kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar itu kena di PP nomor 9 ya tahun 2021. 94 mohon maaf. 94 nomor 21. Betul. Tentang disiplin ASN. Tapi kita lihat ya, Prof. Disiplin kita lihat PNS. Disiplin PNS. Tapi ya tetap ya kita amati ya apa yang terjadi, yang mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena kalau itu terjadi ya berarti dugaan kita benar ya. Itu juga nanti akan bertentangan dengan Undang-Undang 2899 bahwa pelapor itu harus juga dilindungi. Baik. Ya baik. Dan apa saja sih yang kemudian harus dimiliki mental pejuang ya, yaitu ya tadi briefness and vigilante ya. Keberanian dan juga vigilante itu jiwa pejuang ya. Luar biasa, Masya Allah. Oke, Prof, terima kasih, dan juga Puan dan Tuan yang sudah mengikuti ya sampai di pertanyaan keempat soal pelaporan dari dosen UNJ yaitu Ubedillah terhadap dua anak Pak Jokowi, anak Presiden Indonesia, yaitu Kaisang dan Gibran. Dan itu tadi penjelasan yang luar biasa, penjelasan yang radikal ya. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih Puan dan Tuan yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya.